Ya. Ya Bapak Ibu, kami mengundang sekali lagi untuk kita isi kursi yang di depan terlebih dahulu supaya kita memulai acaranya sebentar lagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Kurang semangat. Selamat pagi. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Sehat ya? Iya, luar biasa. Udah pada ngopi semuanya? Udah ngopi ya? Alhamdulillah ya. Ya, puji Tuhan. Ya Bapak Ibu, selamat datang dalam acara kita hari ini, Sharing and Care, Tenaga Kerumah Tanggaan Universitas Kristen Maranatha. Dan dengan tema kita adalah sehat mental dan juga kita karyanya excellence. Ya Bapak Ibu, kita sekarang ada jargon, boleh berdiri dulu Bapak Ibu? Ya, oke. Sip. Waduh, cakep-cakep ya. Cantik-cantik ya. Ya, jargon kita kalau dibilang Universitas Kristen Maranatha, sehat mental, karya excellence. Oke? Universitas Kristen Maranatha. Lebih kompak ya, Universitas Kristen Maranatha. Sekali lagi, Universitas Kristen Maranatha. Excellence ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Iya, boleh duduk Bapak Ibu. Ya, sebelum kita memulai acara kita pada siang hari ini, kita akan membuka dengan doa terlebih dahulu. Kami mohon dengan kasih untuk Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono MTH untuk membawakan doa di siang hari ini. Kami persilakan Pak. Siang Bapak-bapak, ibunya ada ya, dan ibu-ibu ya. Uh, Bersyukur bahwa kita boleh bersama pada siang hari ini, dan izinkan saya mengawali dengan doa. Mari kita bersama berdoa. Bapak yang Maha Baik, kami bersyukur bahwa kami boleh berjumpa dengan tenaga kerumah tanggaan UK Maranatha. Kami bersyukur bahwa kami sebagai tenaga kerumah tanggaan UK Maranatha diperkenankan Tuhan, yaitu Bapak berkati supaya kami dapat menerima materi ini dan dapat membantu kami di dalam persoalan-persoalan kami sehari-hari. Kami serahkan seluruh rangkaian acara ini dalam kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi acara kita temanya adalah sehat mental. Ya. Bukan berarti kita ngomong begini ada masalah, bukan. Tapi memang kondisi dari masyarakat kita adalah masyarakat yang tanda petik. Ya. Bukan hanya Bapak Ibu, seluruh masyarakat bahkan dunia ini adalah kondisi mental kita ini bukan sakit tapi lebih tepat rapuh. Ya, rapuh. Ya.
Rapuh itu seperti sesuatu yang gampang retak, ya gampang pecah, ya gampang putus asa. Apakah benar ya kita semua cenderungnya gampang putus asa begitu ya? Kita seperti tidak punya pengharapan ya. Orang bilang itu seperti kita melihat masa depan ini suram begitu. Dan memang kenyataannya seperti itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya. Bukan menakut-nakuti, tapi masyarakat kita adalah masyarakat yang makin hari makin tidak kondusif. Gitu, ya. Dan kita lihat di dalam berita ada begitu banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, ya. Sehingga jumlah pengangguran itu makin besar. Begitu. Nah, kita berdoa supaya Maranatha ini tetap bisa eksis, begitu ya. Nah, ini tentunya dibutuhkan dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu juga. Gitu. Artinya sekarang tidak ada satu perusahaan atau suatu institusi yang kebal dengan kemungkinan terjadi pemutusan hubungan kerja. Karena kondisi ekonomi kita ini dalam kondisi yang labil ya, kondisi ekonomi yang tidak pasti. Dan itu lalu berakibat kepada kehidupan keluarga kita masing-masing. Ya, jadi kita menjadi orang yang cemas, sulit tidur, lalu dampaknya kita gampang marah gitu ya. Kalau diomongi suami atau istri kita langsung marah. Kalau ada anak melakukan sesuatu kita marah. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, tentunya itu akan membuat kondisi keluarga kita makin sulit. Ya, karena kemarahan kita bisa berhenti, tapi dampak kemarahan itu panjang. Ya, anak-anak yang kita marahi atau kita gampar, gitu ya, itu tidak selesai hanya di situ. Dia mengingat, dia ingin melampiaskan kepada macam-macam. Ya. Pasangan hidup kita juga merasa ditolak, ya. Jadi masalah mental sehat itu ya menjadi satu masalah yang rumit, yang kompleks. Belum lagi nanti bapak-bapak dan ibu-ibu bekerja di dalam kehidupan sehari-hari ada masalah-masalah kesalahpahaman, begitu ya, ada konflik, dan itu makin membuat masalah menjadi lebih rumit. Nah, karena itu yang dibutuhkan di masa sekarang ini bukan kaya, bukan kita bisa seperti orang lakukan, bukan. Kalau kita bisa sehat. Sehat tidak hanya badan kita, gitu ya. Tapi yang paling penting adalah jiwa kita. Apakah jiwa kita ini juga cukup sehat? Nah, oleh karena itulah kita nanti akan dipandu oleh seorang dokter, ya. Nah, ini Pak dokternya ya, Pak Dokter Stephen ya, Pak Dokter Stephen yang akan menolong kita. Bagaimana supaya kita punya mental yang sehat? Kalau kita punya mental sehat, ada masalah apapun kita akan bisa mengatasi dengan baik. Ya. Tapi kalau mental kita sakit, ada masalah kecil aja menjadi besar. Ya, betul apa tidak bapak-bapak, ibu-ibu? Ya. Kalau mental kita sakit, masalah kecil menjadi besar. Tapi kalau mental kita sehat, masalah besar dikecilkan. Ya, dan kita tidak bisa menghindar dari masalah itu, tidak bisa. Mari kita hadapi setiap masalah dengan mental yang sehat. Dan mental yang sehat salah satunya adalah kalau kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya. Percaya? Amin, bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-ibu punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya. Jadi bagaimana? Ya berdoa. Berdoa bukan hanya kalau saya butuh. Berdoa karena saya mengasihi Allah, mengasihi Tuhan. Ya, karena itu mari kita nikmati seluruh rangkaian acara ini supaya setelah acara ini selesai, betul-betul kita bisa memahami bagaimana mental yang sehat dan bagaimana mewujudkan mental yang sehat dalam kehidupan pekerjaan,
dalam kehidupan keluarga, dalam relasi dengan teman, dan tentunya dalam kehidupan kita yang paling pribadi. Kiranya bapak-bapak dan ibu-ibu diberkati melalui acara yang diselenggarakan oleh pendeta universitas dan badan pelayanan kerohanian. Tuhan menolong setiap kita. Amin. Terima kasih kepada Pak Yohanes Bambang Mulyono MTH atas doa dan juga sedikit tadi untuk pengantar ya, pendahuluan untuk kita semua di sini. Bapak Ibu, kita akan ice breaking terlebih dahulu ya. Ini udah minum kopi supaya agak turun kopinya sama snacknya. Mari kita berdiri Bapak Ibu, mohon izin. Iya. Boleh cari berdua-berdua temannya. Boleh agak mundur, agak ke depan. Ya, dua-dua ya, dua-dua. Ya, oke, ya berdua. Oke, ya sudah semua berdua. Jadi hadapnya satu di sebelah kiri saya, satu di sebelah kanan saya. Hadapnya, nah betul, iya, oke. Nah tugasnya Bapak Ibu sudah ya, udah berdua ya. Ya, tugasnya yang di sebelah kanan saya adalah angka genap. Yang di sebelah kiri saya adalah angka ganjil Bapak Ibu. Nanti kalau saya bilang misalkan angka 1 berarti itu ganjil, angka 2 itu genap. Nah kita nanti tangannya ke depan semua. Iya, ke depan semua berdua. Ya. Nah nanti kalau dipanggil misalkan saya contohkan 2, yang 2 akan mengambil yang ganjil. Oke, misalnya 1 akan menangkap yang genap. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Oke kita coba ya. Sekarang langsung kita coba tangannya di depan semuanya. Oke, iya. Oke, perhatikan. Dimulai, ya, enggak depan, ya. Dimulai dari angka 8. Ya, harus menghindar ya. Iya. Masa pasrah banget? Iya lah. Oke, yang genap tadi harus menangkap yang ganjil. Yang ganjilnya harus menghindar ya Bapak Ibu. Oke, kita mulai lagi. Angka 5. Ada yang dapat? Ada? Mana yang dapat? Yang dapat angkat tangannya? Oh, banyak ya? Oke. Siap. Kita ulang lagi. Oke, fokus. Angka 11. Ada yang pasrah ya. Enggak suwe gitu. Ya, kita oke, sekarang tantangannya adalah kita penjumlahan, Bapak Ibu ya, penjumlahan. Jadi kalau saya bilang 1 tambah 1 berarti 2, genap ngambil yang ganjil. Oke, sekarang penjumlahan, penambahan, pengurangan, perkalian ya. Ya, oke, 2 dikali 10. Oke. Iya. Oke. Bapak Ibu yang menang tadi ada yang dapat? Boleh maju ke depan? Boleh maju ke depan ya? Ya, maju ke depan. Kita tandingkan lagi ya. Ada. Oke. Ada? Iya, ada lagi. Ada. Yuk, maju ke depan. Ya. Yuk kita lihat ya. Bapak Ibu boleh duduk, silakan. Ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Iya. Oke, yang sebelah sana genap ya, yang sebelah sini ganjil, oke? Kita lihat ya Bapak Ibu ya. Sekarang 2 gini. Iya. 2 dikali 2 dikali 2 ditambah 1. Oke, ada yang dapat? Ada yang dapat? Enggak dapat ya. 2 dikali 2 kali 2, 2 kali 2, 4 kali 2, 8 tambah 1, 9. Ya, dapat. Ya, kita ulang ya. 1 dikali 1 ditambah 2.
Dapat? Dapat? Oke, yang lainnya boleh duduk. Yang dapat silakan di tempat. Oke, silakan duduk, Pak. Oh, belum ngerti ya? Nanti kita ulangi lagi ya. Tepuk tangan untuk bapak-bapak sekalian. Ya, yang menang tadi siapa? Yang menang siapa? Yang menang? Oh, yang menang ini ya? Ya nggak apa-apa, yang kalah juga di sini. Ya, kita mau kesan pesan dulu ya dari bapak-bapak sekalian. Apa sih harapannya untuk datang ke tempat ini? Apa ya Pak ya? Untuk menambah pengetahuan sama untuk pengembangan diri aja. Kurang lebihnya sama, namanya Armandani. Untuk kesini itu kurang lebihnya sama kayak Pak Agus. Sama kayak Pak Agus ya, pengembangan diri dan menambah wawasan. Ya, kita beri tepuk tangan untuk bapak-bapak di depan. Kami persilakan ke depan sebentar. Ya, kita ada hadiahnya ya. Kami persilakan Kak Rita untuk memberikan hadiah kepada ya. Yang sebelah kanan. Ya. Iya. Enggak. Pak Arman. Ya. Iya, kita foto di depan. Ada fotonya? Iya, oke. Ya, foto. Oke. Sip. 1 2 3. 1 2 3. Ya, terima kasih Bapak-bapak sekalian. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu. Iya, hari ini memang hari yang sangat spesial Bapak Ibu, karena Bapak Ibu tenaga kerumah tanggaan tetap ini membuat kami staf tenaga administrasi tetap cemburu ya. Karena emang TKT aja butuh ya mental sehat, kita juga butuh loh kayak gitu. Jadi ada teman-teman juga yang lain juga butuh akan pembahasan ini. Jadi Bapak Ibu semuanya yang di sini sangat beruntung untuk mendapatkan pelatihan dan pembekalan ini. Jadi kita sharing and care terkait mental health atau kesehatan mental gitu ya. Dan juga karya excellence ini sangat bagus sekali, dan sangat kaget juga ya kami dari panitia juga kemarin bahwa semuanya TKT-nya mendaftarkan diri seperti itu ya Bapak Ibu, dan itu kami sangat bersyukur juga karena memang ini sangat menarik pembahasannya oleh Dr. Stephen. Ya dokter ya, siap. Ya, sekarang kita langsung masuk saja ke pembahasan kita, namun kita panggilkan untuk moderator kita. Oke, ya kepada Ibu Rita Kristina Maukar Esos MDiv MSI kami persilakan untuk memandu acara ini. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Ya. Cek. Sampurasun. Rampes. Kayaknya baru 30 orang. Sampurasun. Rampes. Iya, selamat siang Bapak Ibu. Senang sekali bisa bersama-sama. Cuma dari tadi saya tuh heran ya. Meja yang di depan ini kosong begitu, khususnya yang 2 sana sudah diisi. Padahal ini khusus untuk Bapak dan Ibu. Ada yang bersedia ke sini? Ayo maju Bapak Ibu. Ya. Yang Ayo. bersedia maju ke depan nanti ada hadiah menariknya bagi yang diundi Kak Rita. Iya. Diisi kursi dan meja yang paling depan. Iya. Iya. Kita udah tandain Bapak Ibu kalau kursi salah satu itu dapat hadiah Kak Rita. Iya. Nah. Iya, kan begitu lebih asik ya, lebih Ya. cihuy. Baik. Nah, dari tadi ya tuh ya. Ayo Pak Wahyu ke depan. Iya. Nanti kalau kopinya kurang bisa nambah lagi di belakang ya Bapak Ibu. Baik Bapak dan Ibu, kalau yang seumuran saya ya atau yang sekarang juga lebih muda mungkin pernah dengar insana in corpore sano. Ada yang pernah dengar itu? Pernah ya? Apa sih itu artinya? Sini Pak, sini Pak. Bapak paling kencang suaranya, dapat hadiah loh nanti. Mari. Apa Pak? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Oh. Udah. Belum. Ulangi lagi. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Iya, tepuk tangan dong. Betul ya Pak Dokter ya. Jadi
jiwa yang sehat itu memang ada di dalam tubuh yang jiwa yang kuat ada di dalam tubuh yang sehat, jadi kebalik. Baik, kita akan bersama-sama dengan Pak Dokter nih, masih muda, ganteng begitu ya. Iya, saya akan panggil Pak Pendeta Stefan, mari Pak ke depan. Iya, siapa sih Pak Dokter ini? Pak Dokter Stefan, lengkapnya dokter, silahkan duduk. Saya perkenalkan ya. Jadi nama lengkapnya Dr. Stefan Iskandar, SPKJ MA. Nah, masih muda nih, mungkin ada yang seumuran ya. Lahirnya di Bandung 10 Oktober 1989. Nomor teleponnya tadi sudah dipajang, bisa juga nanti kontak begitu ya. Pak Dokter ini alumni dari Maranatha. Jadi tahun 2007 ya, Dok? Iya, alumni dari sini. Tapi kemudian sekolah terus. Mengambil Magister Atrium Biblica, apa sih itu? Ya itulah, dapat gelar MA, artinya satu sekolah dengan saya, dengan Pak Rodiano. Lalu juga mengambil spesialis ilmu kedokteran jiwa. Ya. Lainnya, saat ini, enggak saat ini ya, pengalaman pekerjaannya 2019 sampai 2023, PPDS, IKJ, Rumah Sakit Hasan Sadikin, Universitas Pajajaran. Lalu juga menjadi psikiater di Rumah Sakit Unggul Karsa Medika. Kayaknya tadi dari rumah sakit ya, Dok, dari UKM. Lalu dari Rumah Sakit Immanuel juga, Klinik Jiwa Nusantara Sehat, Mental Hubungan Indonesia, dan dosen juga di Maranatha, dosen psikiatri di Universitas Kristen Maranatha. Saat ini untuk organisasinya ada sebagai wakil sekretaris Perkumpulan Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja Indonesia. Cocok, Dok, masih muda. Iya, lalu wakil sekretaris Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, cabang Bandung dan sekitarnya. Kemudian Divisi Hubungan Internal dan Organisasi Indonesia Early Career Psikiatris. Nah, oh ya udah. Selanjutnya kita beri aplaus dulu dong buat Pak Dokter. Silakan, Dok. Ya, saya kayaknya kalau ada di sana saya harus turun kali ya. Terima kasih Bu untuk perkenalannya, senang sekali boleh kembali ke Alma Mater. Senang sekali beberapa, saya masih ingat banget ya wajah-wajahnya. Bapak juga di sini sering ketemu waktu saya masih di FK, banyak sekali dibantu dengan tenaga rumah tangga, banyak sekali berperan dalam membantu mahasiswa menjalankan hari-hari ya. Tadi Ibu bilang di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Di dalam jiwa yang kuat terdapat kantong yang sehat. Enggak ya? Nanti kita akan lihat ya bagaimana kita memiliki jiwa yang sehat. Apalagi zaman sekarang tuh dibilang seringkali, wah zaman sekarang tuh dikit-dikit kena mental ya. Dikit-dikit kena mental sampai disebut strawberry generation. Nah, saya rasa bapak-bapak yang sudah bertahun-tahun melihat anak-anak mahasiswa mungkin juga bisa melihat ya, kayaknya zaman dulu anak-anak mahasiswanya kayaknya kuat-kuat ya, tapi kok sekarang kok anak mahasiswanya kok seperti strawberry gitu ya, yang luarnya tuh bagus tetapi kayaknya kalau kena tekanan tuh seperti lembek. Nah, hari ini kita akan ngobrolin tentang kesehatan mental, terutama kita biasanya mengalami stres gitu ya, tekanan, dan bagaimana kita bisa memiliki kesehatan mental yang baik. Mungkin biar lebih enak saya turun ke bawah aja kali ya. Nah, ya kalau kita ngomongin kesehatan mental tuh seperti apa sih sehat mental itu? Kalau dibilang ya sehat mental tuh ya nggak kayak orang-orang yang kadang suka di YouTube gitu ya, yang misalnya bicaranya kacau, penampilannya nggak rapi, kita bilang oh ini orang nggak sehat mental. Tetapi menurut WHO ya katanya kesehatan mental itu ada 4. Bukan cuman yang nggak sakit-sakit, yang nggak pernah dibawa berobat gitu, yang dirawat gitu ya. Tapi orang-orang yang sehat mental itu pertama bisa mengatasi tekanan hidup. Wah, bapak-bapak pasti banyak tekanan hidup ya. Biasanya apa nih tekanan hidupnya? Keuangan ya. Terus di rumah sama misalnya anak-anak, aduh pusing ngurus anak-anak, rumah tangga. Kemudian udah bekerja di tempat kerjaan pun kadang banyak tekanan juga. Nah, sehat mental bukan berarti
nggak ada masalah atau sampai sakit ya. Tapi orang-orang yang sehat mental adalah orang-orang yang bisa mengatasi tekanan hidup. Jadi ketika ada tekanan, tadi dibilang nggak loyo, nggak rapuh ya, tapi bisa mengatasinya, mencari jalan keluar dengan baik. Nah tapi nggak cuma itu. Sehat mental itu berarti juga menyadari kemampuannya. Kemampuannya ya, jadi kemampuannya, saya punya kemampuan apa ya? Misalnya di tempat kerja tuh ketika dipercayakan ya sama atasan, ayo coba lakukan ini. Ah enggak deh, saya nggak bisa, nggak mau, udah yang lain aja. Nah orang-orang yang sehat mental sadar, oh aku punya kelebihan ini, saya punya kemampuan ini, jadi ketika dipercayakan dia tahu, saya punya kemampuan ini dan dia mengerjakannya. Apa yang tidak disadari kadang nggak bisa dikembangkan. Nah kalau saya misalnya saya punya kemampuan seperti ini dipercaya, nah orang-orang yang sehat mental dia mengetahui kemampuannya. Kemudian bekerja dan belajar dengan baik. Kerjaannya beres gitu ya, dilakukan juga dengan maksimal. Nah jadi kalau bapak atau teman-teman rekan kerja yang mulai kok kayaknya kerjanya mulai turun gitu ya, mulai kayaknya nggak beres, ini mungkin sedang berjuang, jadi perlu diperhatikan. Dan terakhir bisa berkontribusi. Berkontribusi berarti nggak cuma mikirin ya udahlah datang ke tempat kerja beres, tapi dia bisa berkontribusi dengan teman-temannya, bisa berbagian. Ketika ada kegiatan sama seperti sekarang ya, ketika datang juga oh ya saya mau deh berbagian ikut kegiatan-kegiatan. Nah ini adalah orang-orang yang sehat mental. Nah seringkali kita zaman sekarang tuh mengalami berbagai macam gangguan mental dan menghadapi kendala-kendala. Nah seringkali menyebabkannya adalah stres ya. Coba bapak-bapak, ibu-ibu dalam hidupnya pernah mengalami stres ya, benar ya? Tapi menurut WHO gini, kalau bapak ibu mengalami stres, tenang. Kenapa disuruh tenang? Karena tidak sendiri. Jadi hampir sebagian besar orang saat ini sedang mengalami stres cuman gak kelihatan aja. Bisa misalnya yang datang ke tempat kerja itu tampak tersenyum ya, tampak berbahagia, padahal hatinya tuh galau ya, pengen menangis ya. Kelihatannya baik-baik aja. Nah tapi kalau bapak ibu, apalagi udah mukanya kusem, udah kayaknya udah tekanan ya. Orang yang senyum aja masih mungkin mengalami stres. Dikatakan WHO ini kalau Anda saat ini stres, jangan merasa sendiri ya. Coba ke kanan kirinya bilang, stres sama gitu ya. Kita semua sedang mengalami stres. Banyak orang yang sedang berjuang mengalami stres. Bahkan WHO nih bikin penelitian. Katanya setelah dihitung-hitung 1 dari 8 orang itu mengalami masalah kesehatan mental. Jadi kurang lebih di sini ada berapa orang ya Bapak Ibu ya? Kurang lebih berapa? Sekitar 80 ya. Jadi 1/8 ya. Kurang lebih 1/10 tuh udah saatnya udah konsul gitu. Gitu ya, karena menurut WHO 1 dari 8 dan memang sebanyak itu. Pertama tadi dibilang stres, hampir semua orang mengalami. Kadang stres yang berlebihan sampai mengalami gangguan mental dan dikatakan 1/8. Jadi minimal 10 orang di sini tuh kayaknya perlu deh datang konsul gitu ya. Oke. Nah stres tuh apa sih artinya stres? Ya stres mah secara sederhana ya, pokoknya kalau ada masalah, tekanan, pokoknya udah nggak overload gitu ya. Udah bebannya tuh pikirannya udah, aduh dikit lagi koclak gitu. Dikit lagi tuh, aduh tekanannya udah besar. Nah itu stres. Tapi kadang-kadang stres ada baiknya. Kalau misalnya hidup nggak ada stres ya, kita juga jadi nggak semangat misalnya ya. Datang ke tempat kerja, terus diantepin gitu ya. Nggak ada tuntutan, nggak disuruh apa-apa, kita juga jadi malas ya. Saya tuh dibutuhkan nggak sih di sini? Stres pada tekanan yang perlu itu tuh bagus supaya kita produktif. Masalahnya seringkali stres itu kelebihan atau kurang. Jadi kadang-kadang kalau misalnya di tempat kerja ya dikasih tuntutan tekanan, dipercayakan sesuatu, kadang itu membuat kita itu justru jadi semangat bekerja. Tapi seringkali kalau kelebihan atau kita sendiri udah pusing, ini gimana nih menanganinya,
maka kita masuk dalam kondisi yang stres. Nah, kita akan lihat ya, secara sederhana aja. Kalau kita stres itu tandanya apa sih? Tandanya, ini ada 4D ya. 4D ini singkatan, coba kita hari ini cek masing-masing kapan kita mulai memiliki gangguan mental ya. D yang pertama ya, artinya devian. Devian itu artinya menyimpang. Ya, yang pertama apa? Menyimpang. Jadi misalnya, kalau di tempat kerja, yang lain tuh semangat, ceria, sedangkan dia sedih bawaannya ya. Kemudian yang justru atau yang lainnya biasa aja dia semangat sendiri. Yang semangatnya tuh udah nggak wajar, itu juga bisa ada gangguan. Jadi devian, menyimpang daripada kebiasaan. Kemudian dysfunction. Nah, ini dysfunction itu penting banget. Dysfunction itu berarti udah nggak berfungsi. Nggak berfungsinya tuh misalnya dalam pekerjaan sehari-hari udah sulit gitu. Udah nggak bisa konsen. Kemudian misalnya kalau bersih gitu ya, wih tadi udah belum ya? Kayaknya lupa dibersihkan lagi misalnya ya. Atau tadi dititipin, aduh lupa. Jadi gampang lupa gitu. Udah dysfunction. Kemudian makan udah mulai gak kepengen, gak nafsu makan tuh ya. Karena pikirannya udah ada minat, gak ada kesenangan gitu ya. Itu udah dysfunction. Kemudian distress. Distress itu mengalami tekanan. Jadi merasa tiap hari itu di jalan itu aduh udah pagi lagi. Aduh udah masuk lagi. Aduh kesini lagi. Jadi udah di jalan itu dengan tekanan, udah distress tuh. Nah ini udah tanda-tanda. Dan terakhir ini biasanya yang cukup berat itu udah danger, berbahaya. Berbahayanya itu seperti apa? Berbahayanya itu misalnya kalau udah zaman sekarang tuh biasanya anak-anak remaja ya, kadang mereka kalau udah stres banget tuh mereka sampai mukulin kepala. Mungkin bapak ibu punya keluarga, punya anak yang ketika mereka stres tuh di luar tuh tampaknya kayak baik-baik aja ya, tapi di kamar tuh mereka pukulin kepala, terus suka coret-coret pakai cutter tangannya. Atau mungkin yang paling sederhana dari dangerous itu adalah mulai berpikir, aduh aku capek, aku lebih baik gak ada aja. Nah pikiran seperti itu apalagi berulang seharusnya tidak ada pada pikiran orang-orang yang sehat. Jadi kalau bapak ibu dalam perjalanan ketika mengalami stres sempat terbersit, aduh udahlah aku mah lebih baik mati aja deh, kayaknya aku capek menjalani hidup. Apalagi terus berulang, nah mungkin sedang tidak baik-baik saja. Nah jadi 4D ini menjadi gambaran saya masih sehat nggak ya mentalnya ya. Karena tadi di awal kalau sehatnya mentalnya nggak sehat seringkali kita pun berkarya, jangan mau berkarya, semangat berkarya aja udah nggak ada gitu ya. Nah terus biasanya yang paling kelihatan tadi dibilang di awal di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi kalau jiwanya tidak baik-baik saja, maka tubuhnya juga tidak baik-baik saja. Coba Bapak Ibu di sini ya. Siapa yang dalam 2 minggu terakhir sering sakit kepala? Sakit kepala ya. Yang tiap hari itu sering belinya Panadol gitu ya. Bodrex lagi gitu ya. Kepalanya cenut, tegang. Sampai di rumah tuh stoknya banyak gitu ya. Ini mah bukan stok beras, ini stoknya Panadol. Kemudian promah, nyeri lambung lagi, tiap kali datang ke tempat kerja, kenapa kamu teh? Nggak tahu, mual gitu ya, gitu ya. Apalagi kalau di tempat kerjanya ketemu yang pika sebelen, udah langsung mualnya udah otomatis itu ya. Bener-bener ada istilah ketemu orang nyebelin itu bikin mual tuh memang bener-bener terjadi gitu ya. Karena itu kaitannya. Kemudian nyeri-nyeri pinggang, pegel-pegel, badannya capek. Nah ini sebenarnya tubuh tuh udah kasih alarm sama kita. Tandanya kamu sedang tidak baik-baik. Padahal khususnya ya, yang makannya udah teratur, makannya nggak pernah pedes-pedes ya, makannya udah dijaga 3 kali sehari pakai snack. Tapi kenapa mahnya tuh ada aja dari dulu ya, tahunan gitu ya, nggak sembuh-sembuh, berobat terus. Mungkin sebenarnya ada kasus lain, penyebab lain, tekanan. Atau yang sering juga misalnya cemas.
berdebar. Itu tiap kali mau kerja itu jantungnya tuh dadanya tuh kayak mau lari gitu, berdebar, cemas, nggak tenang, tegang. Dan tubuh itu sebenarnya kan alarm. Dan yang sering juga saya temukan di klinik adalah gatal-gatal, ya. Jadi kalau udah stres mulai gegaruk gitu ya. Jadi Bapak Ibu coba perhatikan teman-temannya, kalau yang sudah mulai banyak garuk-garuk gitu ya, mungkin bukan jamuran, tapi mungkin ada stresnya juga ya. Coba lihat kulitnya mulus-mulus nggak ya? Biasanya yang banyak stres itu sering garuk-garuk sehingga banyak bekas garukannya ya. Nah ini sebenarnya tubuh itu memberikan tanda, sinyal kamu tuh sedang tidak baik-baik saja. Ya itu. Nah biasanya kalau udah stres ya, itu tanda stres. Orang-orang stres tuh biasanya kalau yang awal-awal itu, waduh, muncul tuh semua keluhan fisiknya. Tegang, nggak tenang gitu ya. Jadi nafsu makan yang nggak bagus, semangatnya nggak ada, jadi kayak capek banget. Nah yang sering kali tanda yang nggak diketahui juga adalah ini, Bapak Ibu, makan. Biasanya kalau stres-stres awal itu nggak mau makan. Ya gimana mau stres awal ya? Misalnya di tempat pekerjaan dikasih tugas, aduh gimana mikir makan, kerjaannya banyak, beresin ini, disuruh ini, nggak bisa mikir, nggak bisa makan. Tapi kalau udah terus menerus, maka tubuh tuh kayak memberikan pertanda, kamu tuh harus bertahan hidup, kamu tuh harus berjuang. Jadi karena merasa stres, harus dipersiapkan tubuhnya untuk berjuang, maka tubuh tuh tiba-tiba jadi kayak pengen makan terus gitu. Karena makanan kan sumber energi ya. Dan pada orang-orang stres seringkali makannya meningkat. Dan kayak gini-gini nih ya. Coba selama 2 minggu terakhir, siapa yang terjadi peningkatan makanan yang berlemak misalnya? Nyeblak gitu ya, kalau ibu-ibu biasanya seblak lagi. Makin pedas, makin seneng. Gorengan ya, memang adanya itu kadang-kadang ya. Tapi seringkali jadinya pengennya makannya jadi banyak banget. Peningkatan, tanda-tanda mulai stres nih ya. Yang maknyos kayak gini ya, yang manis-manis, yang gurih-gurih, yang enak-enak. Biasanya pelarian orang stres itu seringkali ke makanan ya. Oke. Nah ini mah kita bisa ini juga ya, mungkin untuk bapak-bapak ibu dan juga untuk yang mengurus gitu ya, bahwa kenapa sih hal ini penting dibahas? Karena menurut penelitian bahkan tahun ini kesehatan mental itu dikatakan memprioritaskan, semboyannya ya, saatnya memprioritaskan kesehatan mental di tempat pekerjaan. Itu semboyan dari WHO untuk kesehatan mental tahun ini. Memprioritaskan kesehatan mental di tempat pekerjaan. Kenapa? Karena ternyata ya dampaknya itu banyak. Pertama untuk orangnya dulu, untuk bapak ibu perlu diperhatikan nih kesehatan mentalnya. Baik dari bapak ibu maupun dari universitas. Karena dampaknya tuh banyak loh. Untuk kesehatan fisiknya seringkali meningkatkan resiko penyakit jantung koroner, tekanan darah tinggi, penyakit jantung. Tadi apalagi kalau yang sudah berat badannya naik-naik gitu ya. Kemudian sering keluhan pegal-pegal, nggak bisa kerja, sakit. Bahkan dampaknya bukan untuk bapak ibu saja, tapi untuk organisasi, untuk kampus nih. Makanya perlu juga kampus akhirnya sering sakit, sering absen, bahkan turnover nih, mungkin ada pergantian yang sering. Maka kesehatan mental itu penting karena dampaknya itu luas, bahkan kalau dihitung, ini ada orang yang ngitung ya, besar sekali dampaknya. Dan dimulai daripada kesehatan mental ya. Nah ini lewat aja. Nah contoh-contohnya, ini adalah cetusan-cetusan pasien. Kesehatan mental tuh kayak gimana sih tipe-tipenya, bentuk-bentuknya? Kesehatan mental tuh yang sakit mentalnya tuh bukan yang kayak kita temukan di jalan gitu ya. Enggak, itu mah hanya 0,001% lah, sedikit. Kasusnya tuh banyak, bervariasi. Nah kita kenalan hari ini, apa aja bentuknya ya. Biasanya orang yang depresi nih, ada sebutan namanya depresi. Biasanya ngomongnya apa? Ngomongnya tuh, saya tuh sedih,
Nggak cuma sehari, sedihnya tuh tiap hari bawaannya tuh nggak semangat, sedih, tiba-tiba nangis. Biasanya naik motor, tiba-tiba netes air mata, di rumah, tiba-tiba nangis aja. Lelah, nggak ada energi, nggak ingin melakukan apapun, nggak semangat, tiap hari kerjanya scroll HP. Karena nggak ada semangat untuk melakukan apapun, sedih. Nah ini biasanya orang-orang depresi ngomongnya kayak gini. Dan berlangsung terus menerus ya. Nah yang depresi nih ya, banyak. Biasanya muncul di umur, biasanya 20-30-an tuh udah mulai tuh. Paling banyak tuh depresi dan satu lagi cemas. Nah yang cemas tuh ngomongnya apa nih yang cemas? Oh ini manik dulu. Kalau yang tadi depresi turun, suasana hatinya, kadang juga bisa naik. Ada yang disebut manik. Tiba-tiba orang ini tuh ya, misalnya saya tuh luar biasa, semangat, ngomongnya tuh nggak berhenti-berhenti gitu ya, banyak ide sekali, pokoknya luar biasa banget. Tapi orang-orang sekitar bilang ini kok orang aneh ya, nggak biasanya, bisa jadi perubahan gitu ya, mengeluarkan uang banyak. Nah seringkali pasien-pasiennya datang itu karena di keranjang Shopee-nya tuh, udah banyak banget tuh. Gitu ya, tinggal di check out karena banyak banget dia kayak pengen mengeluarkan uang, bagi-bagi uang, semangat, gampang marah. Nah itu yang sering ya, tanda-tanda orang yang depresi, satu lagi manik gitu. Nah ini salah satu gangguan mental juga. Nah kemudian ada cemas nih, cemas juga sering, biasanya nggak tenang, tegang terus, berdebar, pokoknya ya. Jantungnya tuh kayak kadang-kadang ketika tekanannya tinggi tuh sampai panik gitu ya. Panik tuh tremor gitu ya. Sampai berkeringat, gak bisa rileks. Nah ini orang-orang cemas. Mendadak tanpa alasan yang jelas. Sering disertai mual karena seringkali jadi kena lambung. Gak ingin makan, sulit tidur. Bapak Ibu yang sulit tidur, jam 1, jam 2 belum tidur. Atau ketika tidur sering terbangun, mungkin pikirannya cemas. Ya, gak bisa bekerja, dan sulit konsentrasi. Nah ini orang-orang yang cemas ya. Nah ini juga gangguan mental itu ada apa lagi sih? Ada tipenya tuh gangguan kepribadian. Jadi nggak cuma yang ini ya, yang bicaranya nggak kacau aja. Banyak macam gangguan mental. Gangguan kepribadian tuh yang sering muncul di sosial media sekarang tuh katanya narsis katanya ya. Kemudian yang orangnya tuh parnoan gitu ya. Ngomongnya apa nih biasanya orang gangguan kepribadian? Saya merasa kesepian, merasa hampa. Kayaknya tuh gak ada orang yang perhatiin saya, gak ada yang mengerti saya. Kayaknya tuh saya tuh udah ekstra nolongin teman-teman di tempat pekerjaan. Tapi kok mereka gak melakukan hal yang sama sih? Udahlah, saya lebih baik gak ada aja, saya emang gak berharga. Nah, pikiran-pikiran kayak gini juga bisa. Dan ini termasuk tanda dari gangguan mental. Saya emang gak menarik. Nah ini juga sering ADHD ya. ADHD itu pokoknya gak bisa diem orangnya ya. Sering hilang biasanya ya. Karena gak bisa tenang. Disuruh duduk lama, goyang-goyang karena ADHD itu seperti ada baterainya gitu. Gak bisa konsen, gak bisa fokus, gak bisa tenang. Biasanya dia bilang, saya susah fokus, susah sekali menyelesaikan pekerjaan. Selalu aja ada yang terlupa, tertinggal meskipun sudah diingatkan berkali-kali. Saya bingung dengan diri sendiri kenapa tidak bisa mengikuti jadwal dengan baik. Ya, kalau misalnya ada yang sering misalnya telat, sering lupa, sering ketinggalan, sering sulit menyelesaikan pekerjaan, mungkin ada gejala ADHD atau disebutnya gangguan konsentrasi dan hiperaktivitas. Ya, jadi sebenarnya gangguan kesehatan mental itu berbagai macam. Ya. Nah, sekarang kalau gitu ngapain? Tadi kita sudah bahas ya, berbagai macam gangguan kesehatan mental. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Nah, ketika kita mengatasi masalah, biasanya kita mau melakukan sesuatu untuk membereskan ya. Nah, di sini adalah cara-cara yang nggak baik nih, biasanya ya ketika masalah. Bapak Ibu coba dilihat ya, di sini ada sebutnya berteriak biasanya.
sering teriak-teriak. Nah Bapak Ibu, kalau terjadi peningkatan volume suara akhir-akhir ini, lebih mudah teriak, lebih mudah marah, nah ini mungkin tandanya sudah sedang tidak baik-baik saja. Jadi sering teriak, tenggorokannya sampai sakit gitu ya, karena bukannya ini ya, bukannya sakit tenggorokan tapi radang karena teriak-teriak terus gitu ya, gegorowokan. Di rumah gegorowokan sama anak, sama pasangan, di tempat kerjaan sering gegorowokan, teriak-teriak. Nah, ini tanda-tanda mulai terjadi gangguan. Kemudian lebih banyak nonton, ya. Kemudian udahlah nggak mau di kerja, nggak mau terlibat lagi. Menghindari, jadi sering ketemu sama teman-teman, kemudian udahlah nggak mau menghindar, nggak semangat, gitu ya. Kemudian mulai peningkatan penggunaan minuman-minuman, ya, zat-zat, gitu ya. Kemudian merokoknya makin banyak nih, atau mulai nggak semangat, patah semangat, udahlah menyerah aja. Sering berargumen, kemudian menyalahkan orang lain. Ini adalah cara-cara biasanya mengatasi masalah. Jadi kayaknya tekanan, saya mau udah teriak aja deh, marahin aja deh, udahlah saya menghindar aja. Nah ini adalah cara-cara biasanya yang tidak pas dalam menghadapi masalah. Nah gimana dong caranya? Caranya untuk mengatasi masalah, hari ini kita akan belajar dua Pak, Bapak Ibu, dua ya. Yang satu adalah membereskan, berfokus kepada problem, dan satu lagi berfokus kepada emosi. Gampangnya gini, kalau Bapak Ibu sedang menghadapi masalah dalam hidup, sebenarnya simpelnya bedakan dua saja. Satu, apakah masalah ini bisa saya bereskan, ada jalan keluar. Kalau nggak ada jalan keluar, kita pendekatannya dengan emosi. Emosi itu artinya apa? Kita belajar menerima, kita belajar ikhlas. Tapi kalau misalnya situasi itu sebenarnya bisa diubah, maka kita perlu belajar bagaimana menyelesaikan masalah dengan baik. Kadang-kadang kita kebalik dua nih, yang nggak bisa kita ubah, nggak kita bisa beresin, kita berusaha ubah. Sedangkan yang mesti kita terima, tadi kita ubah, dan mesti kita ubah kita terima. Karena sebenarnya kita nggak tahu cara menghadapinya. Contoh, misalnya ya, di tempat kerja, kita tuh ada konflik, udahlah diem aja lah, nggak usah dibahas lah. Tapi akhirnya tiap hari kita jadi kesel ya, seperti makan ati ya. Karena sebenarnya kita perlu belajar berkomunikasi dengan baik. Tapi kita bilang udahlah nggak apa-apa lah. Tapi akhirnya kita melewati setiap hari bekerja dengan berat. Karena sebenarnya kita nggak paham bagaimana berkomunikasi dan menyampaikan. Nggak enakan mungkin ya. Padahal kuncinya adalah menyelesaikan. Nah jadi dua. Antara kita fokus menyelesaikan masalah, jadi solusinya apa nih? Dan satu, mungkin kita ya udahlah, kita perlu belajar menerima. Misalnya, memang sih rekan kerja saya itu agak unik, ya udahlah, saya udah kasih tahu, tapi memang dia maunya kayak gitu, ya udahlah, saya belajar menerima, gitu ya. Ada solusi dan juga ada penerimaan. Nah, kita akan lihat ya di sini yang dapat kita lakukan itu seperti apa dan apa yang kita dapat lakukan supaya kita lebih tenang, lebih seneng, ya. Nah, ini saya lewat aja ya. Nah ini, pertama, hal yang paling sederhana aja dari kesehatan mental, paling sederhana adalah kita menjaga diri kita dengan pola hidup yang sehat. Itu paling sederhana yang paling kita bisa lakukan. Kayak tadi, pastikan Bapak Ibu ketika sudah mulai tertekan ya, banyak masalah, pastikan pola hidup sehat itu seperti makan teratur, makan sehat, mulai ada olahraga. Olahraga penting untuk kesehatan mental. Mulai jam tidurnya teratur. Kalau jam tidur tidak teratur, kita sendiri badannya nggak bugar, kita sendiri makannya nggak teratur, itu mempengaruhi kesehatan mental sekali, emosi nggak stabil. Jadi hal pertama untuk menjaga kesehatan mental adalah memiliki pola hidup yang sehat. Kemudian, bagaimana mengatasi tekanan-tekanan di pekerjaan? Seringkali kita perlu minta bantuan daripada universitas atau tempat kita bekerja. Nah ini juga mungkin jadi masukan ya. Seringkali orang yang bekerja itu sulit jika tidak ada yang di tempat pekerjaan yang membantu. Misalnya di sini ya,
Di sini adalah 5 hal penting untuk membuat tempat bekerja itu sebagai tempat yang nyaman. Misalnya pastikan ada jaminan bagi karyawan-karyawannya. Perlu ada hubungan seperti sekarang ada kegiatan-kegiatan kebersamaan gitu ya. Kemudian ada fleksibilitas dalam pekerjaan. Dipercayakan bahwa Bapak, Ibu ini tahu saya itu bekerja di kampus, di universitas ini punya berbagian dalam hal besar gitu ya. Kemudian ada juga kesempatan untuk semakin berkembang ya. Jadi jaminan-jaminan ini juga perlu dipastikan daripada universitas. Ya. Nah, kemudian bagaimana kita mengatasi dengan membereskan masalah? Nah, sekarang yang sering kali dihadapi adalah tentang emosi, tentang pikiran dan perasaan kita yang ketika kita mulai gak tenang, mulai kita lagi stres, penuh tekanan, maka kita perlu juga menyadari tentang pikiran dan perasaan. Coba Bapak Ibu ya, perhatikan pikiran dan perasaan Bapak Ibu saat ini. Ketika merasa cemas ya, ketika merasa tertekan, ketika merasa banyak masalah, seringkali semuanya itu dimulai daripada isi pikiran dan perasaan. Mungkin ketika gak tenang itu kita mikir ya, aduh tadi di tempat kerja atasan tuh ngomong seperti ini sama saya ya. Kok saya bodoh banget ya, kok saya payah banget ya. Kok tadi teman kerja kok berkata seperti itu ya, dia kok seenaknya banget ya. Kemudian muncul pikiran-pikiran yang membuat kita gak semangat. Atau bahkan kita mulai berpikir tentang hal-hal yang masa lalu misalnya. Misalnya dulu di rumah pasangan saya tidak memperhatikan saya. Atau kita memikirkan tentang masa depan, aduh nanti anak-anak saya seperti apa, saya harus membiayai semuanya. Nah, pikiran dan perasaan sulit ini seringkali membuat kita emosinya gak stabil. Bagaimana ketika pikiran dan perasaan ini muncul? Apa yang dapat kita lakukan? Ada 3 hal ya Pak ya. Pertama, ketika pikiran dan perasaan ini muncul yang membuat kita berat, 3 hal. Pertama, kita perlu sadar dulu. Sadar dulu apa pikiran perasaannya. Kemudian setelah kita sadari, kita sebutkan, oh saya tuh sedang sedih, saya tuh sedang kecewa. Kemudian kita fokus kembali. Contoh yang gampang ya. Pernah gak Bapak Ibu ketika di tempat bekerja, kemudian tiba-tiba jadi marah gitu. Marah aja. Padahal hal biasa. Ketika diminta tolong ya, coba tolong bantuin ini. Tapi kita tiba-tiba responnya tuh jadi marah sekali. Nah, di saat-saat seperti ini kita perlu 3 hal ini. Notice, name, dan refocus. Notice, oh kok saya marah ya? Oh saya sebenarnya marah bukan karena si bapak ini nih yang ngomong. Saya tuh marah karena dibawa dari rumah nih. Tadi di rumah tuh saya konflik, kemudian akhirnya saya bawa di tempat kerja dan akhirnya saya marah dengan yang lain. Dan ketika kita sadari, kita baru bisa fokus lagi, oh ya ini adalah tadi permasalahan di rumah. Saya sadari saya tuh sedang capek, saya tuh tadi di rumah tuh diabaikan, saya tuh tadi di rumah tuh disulitkan, tidak dimengerti. Ini perasaan saya dan sekarang saya fokus kembali untuk bekerja. Nah seringkali pikiran dan perasaan ini kita nggak sadari. Perlu disadari supaya kita bisa stabil. Ya. Nah kemudian kita juga perlu belajar namanya relaksasi. Relaksasi itu belajar dimulai dari bernafas. Ini juga hal simpel ya. Coba kita sama-sama mau cobain ya, nafas ya. Nafas ini disebut sebagai pernafasan kotak. Ya, jadi nafas, kenapa sih nafas? Bukannya nafas biasa aja. Seringkali nafas itu tidak disadari. Padahal nafas itu membantu kita untuk relaksasi. Kalau kita marah, gimana nafasnya? Cepet ya. Kalau kita marah, ngomongnya cepet, nafasnya cepet. Kalau kita cemas, seperti panik, jantung berdebar, nafas pun sesak. Ketika kita depres, sedih banget, nafas pun sesak. Jadi nafas itu adalah hal sederhana untuk membantu kita tetap sehat mental. Di sini ya,
Biasanya orang menyebutnya sebagai pernapasan kotak. Jadi hitungan 4. 4 tarik nafas, tahan 4, hembuskan 4, tahan lagi 4. Teratur. Tapi simpelnya adalah hembuskan lebih lambat daripada nafasnya. Jadi tarik nafas, tahan, kemudian hembuskan. Gitu. Kita coba ya, sama-sama ya. Hal sederhana aja. Coba tarik nafas, pelan. Hembuskan, panjang. Sekali lagi, tarik nafas. Tahan, hembuskan. Nah, ini simple banget. Tapi nafas itu seperti tombol reset. Ketika kita marah ya, ketika kita cemas, ketika kita panik, nafas itu seperti lagi di reset nih. Ayo di reset. Dengan teratur kita mengaktifkan semua saraf-saraf relaksasi kita dan kita bisa rileks. Ya. Nafas. Kemudian yang dapat kita lakukan juga namanya WHO bilang ada sentuhan kebaikan. Sentuhan kebaikan juga berguna khususnya ketika kita sedang mengalami hal-hal yang berat ya. Kadang kan kita kalau sama teman ya, lagi nggak semangat, udah ya, semangat yuk, jalan lagi, sabar ya. Dengan tangan ini kita bisa memberikan kebaikan. WHO ini bilang hal simple. Kalau kamu bisa lakukan itu kepada orang lain, di saat-saat yang sulit, lakukan itu untuk diri kamu sendiri. Dikatakan sentuhan kebaikan. Biasanya kalau lagi sedih tuh sakitnya di mana Bapak Ibu? Di dada ya. Kok bisa di dada ya? Itu namanya respon tubuh. Biasanya ketika sakit, sedih, marah gitu ya, tubuh itu memberikan respon. Dan kita bisa membantu dengan sentuhan kebaikan. Kita pegang dan kemudian kita katakan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang sesuai dengan value kita, ya, yang kita percayai. Misalnya, tenang, kamu sudah berjuang, kamu sudah melakukan hal dengan baik. Ya, coba sekarang sama-sama kita pegang, ya, dada kita semua. Kalau Bapak Ibu sepanjang 2 minggu ini banyak pikiran, banyak perasaan yang berkecamuk gitu ya. Kalau tadi kita lihat pikiran-pikiran, tekanan-tekanan yang mungkin banyak hal-hal negatif. Sekarang katakan dalam hati ya, kepada Bapak Ibu sendiri, katakan bahwa terima kasih sudah berjuang, kamu sudah melakukan hal yang baik. Tenang, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memelihara. Nah, seringkali sentuhan itu kita kasih ke orang lain, tapi kita bisa kasih ke diri kita. Bahkan, ya boleh letakkan lagi tangannya, sambil nafas ya. Ketika panik, ketika sedih, tarik nafas. Terima kasih sudah berjuang, tenang, Tuhan akan menolong misalnya. Gitu. Bahkan beberapa kasus disebut sebagai butterfly hug. Butterfly hug tuh 2 tangan, gitu ya. 2 tangan itu membuat kita memberikan kesan kita tuh sedang aman. Bahkan dikatakan butterfly itu bisa ditepuk kanan kiri gitu ya. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Itu membantu kita ketika pikirannya sedang mumet gitu ya. Di-relaxin gitu. Sehingga pikiran kita tuh gak berkecamuk tapi kembali bisa fokus. Butterfly hook. Butterfly hook, sentuhan pelukan kupu-kupu gitu, seperti kupu-kupu. Kamu sedang aman, kamu baik-baik saja. Nah, ini membantu di saat-saat sedang stres. Nah, ini secara emosi ya. Nah, sekarang saya mau bahas sedikit tentang yang ini. Yang ini. Maaf bahasa Inggris ya, belum sempat saya terjemahkan. Kalau tadi pendekatan emosi, sekarang yang penting adalah kalau menghadapi masalah sebenarnya yang penting adalah solusinya apa. Gitu ya. Sebenarnya masalah itu mau digimanain juga tetap ada kalau kita nggak beresin. Nah, seringkali kita beresin, tapi masalahnya seringkali kenapa itu nggak beres masalah-masalah yang kita hadapin, karena kuncinya itu kita nggak tahu masalahnya di mana. Contohnya ya,
Misalnya di tempat pekerjaan kita, ketika kita bermasalah gitu ya dengan rekan-rekan kerja, kita tuh bingung, ini tuh saya beresinnya gimana ya, masalahnya di mana sih? Apakah masalahnya itu sama teman kerja, atau sebenarnya masalahnya itu karena saya belum ngomong ke atasan, belum bisa komunikasi dengan ke atasan, atau kadang mungkin atasannya nggak peka dengan kebutuhan yang di bawahnya. Nah, jadi intinya adalah masalah itu harus dibelesin. Cara membereskannya adalah banyak hal, tapi yang penting kita tahu masalahnya apa. Mungkin masalahnya adalah komunikasi. Kalau misalnya sepanjang bekerja, sebenarnya masalahnya komunikasi, perlu belajar komunikasi. Misalnya ya, jangan misalnya udahlah nggak apa-apa lah, udahlah terima aja, tapi akhirnya kita dongkol. Belajar komunikasi itu penting ya Pak. Misalnya sampaikan kepada rekan-rekan ya, maaf, saya itu merasa sulit kalau seperti ini. Bisa nggak Bapak tolong saya? Bisa nggak Ibu saya? Ibu tolong saya. Kalimat ini penting. Ketika ngobrol, ketika konflik, ini namanya komunikasi asertif. Misalnya ketika masalah ya, kita nggak bisa ngomong gini, mestinya gini dong, tolongin dong, kamu harusnya kayak gini. Nah itu nggak bisa Pak, biasanya itu menimbulkan konflik. Pertama, ketika berkomunikasi, ketika ada masalah, kita sampaikan perasaan. Kenapa sih mesti sampaikan perasaan? Karena seringkali orang nggak paham kita. Dengan kita menyampaikan perasaan, orang tuh paham di mana kesulitan kita. Jadi kalau Bapak Ibu ada masalah, datang, jangan langsung bilang, kamu gini dong, harus gini dong, kamu. Dimulai dengan kata saya. Saya merasa sulit. Saya merasa kewalahan. Saya merasa tertekan. Saya merasa sedih. Dengan apa? Dengan tadi kamu ngomong gitu sama saya merasa sedih. Saya harap lain kali nggak kayak gitu lagi. Nah ini kalimat sederhana, tetapi kalimat sederhana ini akan membantu berbagai macam konflik di tempat kerja. Karena seringkali masalah di tempat kerja itu komunikasi. Jadi dalam komunikasi nanti coba ya, ketika sampai, datang, kemudian bilang, saya merasa ini, karena ini, saya harap nanti Bapak seperti ini. Gitu aja, kalimat sederhana. Dan dibiasakan, semakin terbiasa, akan semakin bisa menghadapi masalah. Oke, ya. Jadi tadi ya, perhatikan membereskan masalah, sesuatu yang bisa dibereskan, identifikasi dan lakukan solusi, ya. Kemudian kalau untuk sesuatu yang tidak bisa dibereskan, pikiran perasaan tadi, lakukan support dengan diri sendiri. Oh ini permasalahan, saya bisa belajar untuk menenangkan diri saya, ya. Nanti sudah tenang, baru kita bisa berkomunikasi dengan baik. Oke, ya. Jadi keputusan selalu ada di tangan kita, di tempat pekerjaan, keputusan di tangan kita apakah kita mau membereskan, apakah kita mau terbawa pikiran perasaan kita, waduh mumet tadi ya, akhirnya kita jadi marah, akhirnya kita jadi menjalankan pekerjaan dengan tidak baik. Sebenarnya keputusan ada di tangan kita. Ya, apakah kita tadi mau terbawa pikiran perasaan yang mumet itu, pikiran tekanan-tekanan, perasaan-perasaan yang berkecamuk, keputusan selalu di tangan kita apakah kita mau melepaskannya atau tidak. Ya, yang terakhir, yang penting juga, seringkali tadi kesehatan mental kita tidak disadari. Itulah mengapa kalau misalnya teman, rekan kerja udah komen ya, udah bilang kayaknya kamu ada sesuatu deh, atau kita sendiri juga merasa udah kewalahan, maka kita perlu namanya pemeriksaan, assessment ya. Periksa, dimulai ke psikolog gitu ya, atau jika sangat mengganggu sekali keseharian, kita bisa periksa ke psikiater ya. Itu strateginya, nanti mungkin akan lebih aplikatifnya kita bahas di ruang diskusi ya. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Pak Dr. Stefan. Baik, Bapak Ibu kelihatannya tegang ya. Tadi kan ada sentuhan kebaikan. Coba sekarang tepuk teman di samping kanan atau kirinya, semangat gitu, tepuk pundaknya. Iya, sudah semangat kah? Baik.
Nah, tadi kan sudah disampaikan banyak hal begitu ya. Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan, boleh silakan, mumpung Pak Dokternya ada di sini. Iya, jangan sampai kayak saya ya, saya stres tuh dok. Waktu itu kesel banget malam-malam, terus besoknya pagi-pagi nggak bisa bangun, kena vertigo, seumur-umur saya baru sekali kena vertigo, tensinya naik, begitu ke dokter, ke RSGM, ibu semalam ngapain kata dokter yang di RSGM, marah dok. Ya udah itu katanya itu karena stresnya udah ngelewatin batas, saya disuruh pulang ya, suruh pulang jadi nggak kerja jadi. Baik, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, tuh. Sebutkan namanya ya, Pak ya. Selamat siang dok, nama saya Dedi dari PKT FHIK, mau izin bertanya. Saya punya temen waktu dulu stres ya dok ya, cuman itu agak udah kelewat stres juga. Nah itu hampir nggak sadar itu tingkat stresnya tuh kayak gimana gitu dok itu. Nah terkadang dia nggak sadar apa yang dia lakukan gitu. Nah saya nyari beberapa solusi, saking kasihannya apakah saya harus dorong itu dari lantai 12 biar dia aman gitu. Mungkin itu aja dok, pertanyaannya ada solusi yang harus kayak gimana nggak dok buat menghadapi teman yang seperti itu. Mungkin kan di tempat kerja kemungkinan bisa terjadi juga gitu, takutnya kan nanti misalkan ada kejadian seperti itu kita udah punya antisipasi gitu dok. Ya, terima kasih dok. Ya. Dijawab aja dulu ya, Ya, supaya nggak boleh, lupa boleh. ya satu-satu. Ya, Bapak Ibu boleh sambil ngambil kopi lagi Ya. dan keripik boleh. Terima kasih, benar. Dalam gangguan mental itu memang ada berbagai macam tingkatan dan yang paling berat itu memang yang nggak sadar. Jadi kalau yang nggak sadar tuh nggak tahu sakitnya apa, bahkan minum obat nggak mau, berobat pun nggak mau, itu yang paling berat. Dan nggak sadar itu berbagai macam Pak kasusnya. Misalnya nggak sadar itu apakah pikirannya mulai kacau tuh. Pikiran mulai kacau tuh ketika diajak ngobrol nggak nyambung. Karena dia tuh kayak punya dunianya sendiri gitu. Atau kita sebut gangguannya seperti psikotik atau skizofrenia gitu ya. Ada juga yang depresi berat tadi seperti kadang berpikir aku lebih baik mati aja, bunuh diri aja. Bahkan pada kasus-kasus yang berat itu kadang suka mendengar suara gitu di telinga. Udahlah kamu gak berguna, kamu mah jadi beban, kamu lebih baik mati aja. Itu tuh ada. Jadi apa yang dapat kita lakukan di saat-saat yang berat itu, pertama yang paling penting kita lakukan adalah mendengarkan. Jadi cerita aja, kita gak perlu nasihat Pak. Karena mau kita nasihat apapun gak masuk. Kayak bapak-bapak ibu ya, kalau lagi kesel dinasehatin gak masuk pasti ya. Kita dengarkan aja. Dan kemudian kedua, kalau berat gak ada pilihan lain harus pakai obat. Karena udah kacau tuh pikirannya, dia sendiri gak sadar. Kita perlu bantu sadarkan dengan obat. Yang kita bisa lakukan mendampingi untuk mencari profesional dan suruh cerita aja. Suruh cerita dan dia sadar bahwa kita ada buat dia, itu aja. Ya kadang mereka merasa sendiri, merasa gak ada yang paham, cerita gitu. Ya. Iya, menjawab ya Pak Dedi ya. Tadi sudah ada beberapa yang angkat tangan. Pak Arfan, tadi siapa? Atau ke depan dulu? Selamat siang dok, nama saya Daniel. Saya punya saudara dok, dulunya tuh dia suka ini apa, mabuk-mabukan. Benar. Minum Maksud saya tuh. minum ini apa tramadol kayak gitu. Oh benar banget. Terus terakhir dia tuh kebanyakan ini katanya apa sama teman-temannya tuh kecubung. Oh iya. Waduh, gado-gado zatnya. Semua dimakan. Mantap. Terus dia tuh stres gitu kan dok? Stres dibawa ke RSJ yang di Lembang. Ya, Cisarua. Terus udah sekarang mah sehat gitu kan, baik-baik aja, udah normal lagi. Terus dia jadi lagi dikirim lagi ke sana gitu. Terus katanya teh minta ini pengen jadi kalau ada obat dia sadar gitu.
kalau nggak minum obat dia, kalau obatnya habis dia udah ini gitu, Nah, betul. jadi lagi gitu. Iya, iya. Minta solusinya aja dok, Iya. biar ini gitu, apa nggak ketergantungan obat yang harus minta ke sana obat lagi gitu, biar Iya, iya. apa ada solusinya gitu dok, Iya, selain iya. tanpa obat apa Siap. stres gitu ya. Ya, Nah, siap. Terima kasih. Nah ini luar biasa ya, memang banyak banget terjadi dan Bandung sekitarnya ini termasuk yang paling tinggi penggunaan zat terlarang se-Indonesia. Wah, memang setinggi itu memang. Kita lagi berjuang menghadapinya. Jadi kalau tadi yang stres-stres ringan itu minumnya paracetamol, obat mah, ini pakai yang lain sampai kecubung ya. Dan memang pada penggunaan zat terlarang apalagi kecubung itu ya, apalagi dulu ada sebutannya gorila ya, itu merusak otak secara permanen. Jadi pada beberapa kasus yang berat, yang tadinya nggak ada gangguan masalah yang berat, karena penggunaan zat terlarang merusak otak dan sayang sekali kadang perlu obat seumur hidup gitu. Tapi beda, obat seumur hidupnya itu kita biasanya gunakan dosis terkecil yang stabil. Jadi beda ya. Kalau yang satu itu ada terapi obat untuk mengatasi kecanduan. Nah kecanduan itu banyak, biasanya yang di pasaran ya, pasaran gelap maksudnya, karena nggak dijual tuh. Itu sebutnya tramadol, aprazolam. Ada yang pernah dengar aprazolam? Oh nggak ngaku ya. Jadi kemudian ada sebutan-sebutan clonazepam, obat-obat penenang yang seharusnya harus resep dokter, karena penggunaannya tuh bisa sampai 10 tablet per hari. Bahkan kita setengah tablet aja udah ngantuk. Para pengguna zat itu 8, 10 per hari. Itu kita harus terapi dengan obat supaya turun. Kalau yang tadi adalah udah merusak otak, jadi udah beda lagi pengobatannya. Rutin, seumur hidup. Jadi kalau yang satu kita obatin untuk kecanduannya, kalau yang satu diobatin karena dampak kecanduan yang merusak otak. Kita menggunakan obat-obatan sebutnya antipsikotik supaya nggak muncul psikotik, halusinasi gitu kan, kadang suka gitu kan, ngomongnya suka kacau gitu kan, ya. Gitu. Udah masuk ke penyakit yang lain. Iya, baik. Siapa lagi tadi yang sudah angkat tangan? Ya, Pak Arfan. Oh iya di belakang dulu. Silakan Pak. Perkenalkan nama saya Didit dari Pak TKT DSP. Mau nanya dok, lebih ke pribadi ini kayaknya soalnya tadi juga ada di materi. Jadi saya tuh susah konsentrasi sama pelupa. Kira-kira tuh apa solusinya gitu? Benar. Ya. Jadi gangguan konsentrasi dan pelupa itu banyak banget memang terjadi, apalagi zaman sekarang, zaman sosial media ya. Sosial media tuh membuat kita gampang lupa karena fokus kita tuh seringkali harus cepat dan gak bisa tahan lama tuh. Ya, kalau zaman dulu tuh orang-orang tuh konsentrasinya kuat-kuat, bisa dengerin radio. Kalau zaman sekarang nggak radio ya. Zaman sekarang kan sosial media yang sangat menarik. Jadi kadang fokus dan konsentrasi zaman sekarang itu berubah. Nah, perlu dinilai gangguan konsentrasinya dan pelupanya karena apa? Penyebabnya berbagai macam. Satu yang sering adalah kurang tidur. Ya, kalau misalnya kurang tidur, begadang, otaknya nggak fresh, kita pasti gampang mudah lupa. Kedua, mungkin cemas, nggak tenang. Orang cemas nggak tenang tuh pikiran kemana-mana. Jadi misalnya bekerja ya, kita bukannya fokus kerja, kita fokus itu nanti orang ngomongin saya apa ya, nanti bos marahin saya apa ya. Jadi pikirannya kemana-mana tuh. Jadi fokus. Atau yang ketiga yang saya bilang tadi ADHD. ADHD itu dari kecil tuh pelupa. Nah contohnya orang yang ADHD itu selalu dari kecil. Misalnya kalau masnya ya dari kecil sering ketinggalan barang. Dari kecil ketinggalan barang. Sering lupa, tempat bekal hilang. Tiap hari lupa, telat mulu. Di sekolah nggak bisa fokus belajar. Nah itu mungkin ada cikal bakal ya, ringan sedang berat. Kalau dari kecil mungkin ada ADHD. Gitu. Iya, cukup ya Pak Didit. Baik, berikutnya Pak Arfan katanya tadi. Pak Arfan. Udah berapa kali angkat tangan? Ya.
Selamat siang. Nama saya Arfan, TKT Teknik Sipil. Gini dok, saya itu bukan orang lain, saya sendiri ya. Cepat ngantuk, tidur enak, gitu aja. Kalau lagi kumpulan-kumpulan itu kadang-kadang saya suka tertidur. Nah itu apa bagian dari stres atau bukan? Terus yang kedua, saya kasusnya sama seperti Bu Rita, saya pernah vertigo. Kemarin saya sempat nginep di Hermina 2 kali, bulan Agustus sama kemarin. Tapi untuk menikmati hidup saya nikmati, tidak banyak pikiran apa-apa gitu, enak aja jalaninnya. Itu. Jadi saya itu apa, cepat ngantuk itu bagian dari stres, terus sama dengan itu. Terus satu lagi dok, saya ini, kelemahan saya ini, cepat nangkap suatu omongan, langsung saya balikin lagi, tanpa dicerna dulu. Kadang-kadang kalau udah lama, kenapa saya nggak cerna dulu gitu. Jadi seperti ada api yang dibanjur sama bensin, jadi cepat gitu. Meledak. Ekspresinya cepat meledak gitu. Nah itu dok, makasih dok. Oke. Iya bagus banget, pertanyaannya sangat relate ya. Kalau vertigo makanya, jadi kalau vertigo itu nggak semua orang vertigo stres atau cemas ya. Vertigo itu seringkali penyebabnya itu di telinga atau di otak gitu ya. Kalau keseimbangan kayak gitu kita perlu fokusnya ke saraf atau THT ya. Tapi kadang iya kalau penyumbatan berarti itu memang masalah saraf. Jadi vertigonya tuh pusat gitu ya. Tapi kadang kalau kecapean juga membuat kita nggak bisa terjadi kayak gitu karena kita kelelahan, bisa terjadi vertigo apalagi punya bakat seperti itu. Nah jadi kalau vertigo itu ya. Terus kalau tidur, ada 2 nih. Tidur tuh pada orang-orang yang depresi, tidurnya itu adalah karena dia nggak ada energi. Sedih banget, dia merasa hidupnya tuh berat sampai dia bawaannya pengen tidur, capek. Nah itu orang depresi. Tapi kalau masalahnya gampang tidur nggak selalu. Mungkin gampang tidurnya itu adalah kurang bugar Pak. Jadi perlu olahraga ya, perlu olahraga supaya kita bugar, metabolismenya baik. Jadi kita nggak mudah capek. Jadi profil pola hidup sehat. Ya, jadi pola hidup sehat. Kalau misalnya gangguan tidurnya karena tadi cemas atau misalnya karena capek, lelah, nggak ada energi. Nah, itu baru kita perlu tinjau. Tapi juga mungkin mudah lelah itu karena tadi saya ada slide yang saya lewat. Pada pekerjaan bisa tuh tanda-tanda yang ringan daripada gangguan mental adalah burnout. Burnout itu adalah ketika kita melewati tugas pekerjaan kita, tapi lebih mudah capek secara fisik dan capek secara mental. Jadi mudah lelah. Nah itu baru kita cek apakah ada stresor dari situ. Ya. Iya, begitu ya. Ini ada Bu Ros karena perempuannya hanya 2 nih. Mari Bu Ros. Selamat siang dok. Ya. Mau tanya, kalau dampak dari stres dan depresi perbedaannya apa? Terus cara mengatasinya, kalau yang ringan gimana, kalau yang berat gimana? Ya, terima kasih Bu. Ya, jadi stres itu sebenarnya nggak harus semua langsung kontrol, berobat, enggak. Kalau yang ringan-ringan tadi kita bisa lakukan pendekatan yang tadi. Misalnya sentuhan kebaikan, kemudian tidur, pola hidup sehat. Ya, jadi stres itu adalah kondisi di mana kita tertekan lah dengan tekanan. Kalau depresi itu situasi khusus di mana orang depresi itu adalah tanda-tandanya. Pertama, sedih yang berkepanjangan. Jadi nggak cuma sedih. Kalau kita kan misalnya sedih itu dengar kabar sedih itu, oh ya sedih lah ya. Tapi ini bawaannya sedih murung berhari-hari terus-menerus. Bahkan sedihnya itu tidak bisa merasakan kesenangan. Jadi biasanya dulu ibu senengnya nonton drama Korea misalnya. Ya, terus sekarang tuh udah gak pengen lagi nonton drama. Seneng masak, udah gak pengen masak lagi. Bawaannya di kamar, diem, terus main HP aja, kumpul-kumpul gak mau. Nah itu gambaran depresi. Pada yang berat, depresi berat, mulai pikirannya putus asa, udahlah percuma aja lah. Udahlah gak ada harapan lah, udahlah lebih baik aku mati aja. Nah itu depresi yang berat. Kalau udah mulai berat, maka perlu konsultasi. Ya, jadi kadang gak selalu obat kita kasih, tapi kadang kita membantu tadi problem solving, mengatasi masalah, atau kita cari nih kira-kira apa sih pemicu dia depresi. Ya, seringkali orang depresi itu
Pemicunya adalah perbedaan antara harapan dia dengan kenyataan. Contoh misalnya ya, contoh misalnya yang sering saya hadapi adalah contoh pernikahan aja. Harapannya adalah pernikahan yang luar biasa. Tapi ketika realitanya ternyata pasangannya tidak ideal, mertuanya misalnya ya yang menekan dia. Nah itu bisa cikal bakal orang bisa depresi jika berkelanjutan. Nah, gitu. Jadi depresi itu situasi yang fokus terutama sedih dan kehilangan energi yang berkelanjutan. Iya, baik. Ya. Satu orang lagi boleh kalau ada? Sudah cukup? Oh iya, Oh, sebelah masih sini ada. Pak Supri, mangga. Halo, selamat siang dok. Saya Supriyanto dari FHBD, Fakultas Hukum Bisnis Digital. Ya, yang akan saya tanyakan, oh ya saya tertarik sama relaksasi dok. Dan karena meriset tadi, terima kasih tentang hal itu. Termasuk mengatur pernapasan. Ya, pernapasan yang bagus itu dihembuskan lewat mulut atau lewat hidung. Itu saja dok, terima kasih. Ya, terima kasih. Itu ada berbagai macam aliran memang Pak ya. Jadi ada yang bilang dari mulut, dari hidung, tapi yang normalnya kita nafas dari hidung gitu. Nafas dari hidung, karena memang pernafasan kan awalnya dari hidung, mulut untuk berbicara gitu. Ya, jadi bagusnya apa? Penelitian nggak terlalu banyak meneliti tentang hal ini, tetapi ada berbagai macam metode terapi ya. Metode terapi khususnya berpusatkan pada relaksasi, bernafas dengan hidung gitu. Nafas, kemudian hembuskan, tapi yang penting adalah hembuskan lebih lama daripada nafas gitu dan teratur. Itu seperti untuk meriset. Ya. Iya, baik Bapak Ibu, karena waktu ya, juga perut kayaknya udah mulai mengisi, minta diisi. Kita akan cukupkan, nanti Pak Dokter akan ada tambahan setelah ini. Yang terpenting ketika kita ada persoalan tadi ya, sentuhan kebaikan. Dan kita punya Tuhan yang senantiasa menyertai kan, jadi segala persoalan hidup bisa kita atasi kalau kita juga bersama-sama melakukannya bersama dengan Tuhan. Dan yang namanya stres itu pasti ada, berangkat kerja kena macet, stres gitu ya. Tapi bagaimana kita menghadapi stres itu. Ya. Baik, dari Ya. dokter silakan. Ya, mungkin untuk terakhir dari saya kita akan mencoba yang tadi lagi ya. Karena itu yang dapat kita lakukan. Ketika ada masalah, sebenarnya kuncinya adalah beresin masalah. Tapi seringkali dalam hidup itu nggak sesimpel itu. Kadang kita udah berusaha, masalah tetap ada karena terhambat yang lain. Yang dapat kita lakukan adalah pendekatan secara emosi. Bagaimana kita boleh menerima, menenangkan diri kita. Terutama tadi ada sharing tentang marah ya. Mengendalikan marah itu hal yang sangat baik sekali. Tapi hal yang paling penting adalah notice atau menyadari kenapa saya marah ya. Nah itu lebih penting. Karena mengendalikan itu seperti gunung es aja. Tapi di bawahnya kenapa saya marah. Sedih itu yaudah tenang-tenang saya nggak boleh sedih. Cemas udahlah saya nggak boleh cemas. Tenang. Tapi yang paling penting adalah menyadari kenapa saya cemas ya. Kenapa saya sedih ya. Nah itu yang paling penting. Nah hari ini kita akan mau coba untuk melakukan itu kepada diri kita ya. Nah coba tadi terima kasih juga dari Ibu sudah memberikan tadi ke teman-teman lakukan sentuhan kebaikan ya. Coba tadi kan sudah coba ya sentuhan kebaikan, semangat ya. Kita lakukan kepada kita sendiri, cuman ikuti tahap saya. Pertama, selama 2 minggu ini perhatikan pikiran dan perasaan apa yang sering mengganggu Bapak Ibu. Apakah pikiran tentang masa lalu, pikiran tentang masa depan, misalnya tentang anak, tentang pasangan, tentang istri, tentang suami. Masa lalu saya itu masa lalunya seperti ini, orang tua dan lain sebagainya, atau rekan-rekan, atau pikiran perasaan yang sedang dialami saat ini di tempat pekerjaan. Pikiran perasaan disadari dulu perasaannya. Setelah disadari, kemudian kita namakan kepada diri kita, oh saya merasa sedih. Perlu diakui. Bukan yang nggak boleh, saya nggak boleh sedih, saya nggak boleh marah, saya harus tenang. Akui dulu, saya tuh cemas, saya tuh merasa sedih, saya tuh merasa putus asa. Disadari dulu, ya.
Setelah disadari, dirasakan tuh rasanya gimana tuh. Setelah dirasakan, tarik nafas. Tadi relaksasi. Tarik nafas itu memberikan kita sinyal bahwa baik-baik saja. Tarik nafas dan lepaskan. Misalnya marah ya, saya merasa tadi, saya marah karena saya merasa direndahkan. Saya sadari perasaan ini, tapi demi kebaikan saya mau lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Kemudian katakan afirmasi positif bahwa Tuhan akan menolong, misalnya Tuhan akan menolong saya memaafkan, saya mau belajar memaafkan, saya mampu untuk melakukan ini, saya bisa melewati ini, lakukan itu. Ya, jadi ketika tadi cemas, tidak tenang, marah, berhenti dulu, sadari dulu, tarik nafas, dan kemudian katakan demi kebaikan saya lepaskan kemarahan ini, dan Tuhan akan tolong saya misalnya tadi ya, tarik nafas, lepaskan. Nah, nanti lakukan di tempat pekerjaan Bapak Ibu semua, ketika dalam tekanan, mulai pikiran dan perasaan berkecamuk, lakukan. Mengendalikan emosi itu satu hal, tapi menyadari emosi itu dan melepaskannya supaya kita bisa lebih stabil, itu hal yang lain. Ya, semoga pembakaran ini juga boleh bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih. Iya baik, terima kasih Dr. Stephen yang sudah menyampaikan tentang kesehatan mental bagi kita. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bang Saud, silakan Bang. Oke, kita berdiri lagi Bapak Ibu semuanya berdiri ya. Kita berdiri, terima kasih Ibu Rita dan juga Pak Stephen. Ya, kita jargon yang tadi ya, Universitas Kristen Maranatha. Ayo, Universitas Kristen Maranatha, sehat mental, karya excellent. Sekali lagi, Universitas Kristen Maranatha. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Persilakan duduk kembali Bapak Ibu, duduk kembali. Iya, terima kasih. Kita akan panggilkan tadi teman-teman kita. Kita mau kasih apresiasi untuk teman-teman kita, namun sebelumnya kita akan Dr. Stephen, kami mengundang untuk maju ke depan kembali. Kami persilakan Ibu Andri untuk memberikan kenang-kenangannya. Ya, foto dulu Bu. Iya. Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih Dr. Stephen, terima kasih Bu Andri. Kita beri tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Iya. Oke, kita udah di penghujung acara nih Bapak Ibu. Kita panggilkan yang bukan mungkin ya, kita sangat menghargai waktu semuanya Bapak Ibu, dan kami sangat menghargai teman-teman kami yang datang 15 menit sebelum acara ini dimulai. Bukan satu orang, melainkan kami akan berikan kepada 5 orang. Kami panggilkan untuk Bapak Agustusan, Pak Agus, Pak Udin. Ya, kita tepuk tangan Bapak Ibu. Pak Udin. Ya, Pak Udin ada? Oke, iya, silakan Pak Udin. Ya, Pak Ketut. Ada Pak Ketut? Iya, kami persilakan Pak. Pak Joko. Iya. Iya. Siapa tadi? Iya. Maju Pak Udin. Oke, sama Pak Nur, satu lagi. Iya. Iya, ada 5 orang tadi ya Bu Krisna ya? Ada. Oh iya. Oke, ya maju ke depan Pak. Ya, kami persilakan untuk Bu Krisna untuk memberikan hadiahnya. Kami persilakan Bu. Iya, kepada Pak Sanudin kami nanti menitipkan ya Bapak Ibu ya. Tadi udah datang juga karena ada ini sedikit tadi keluar dulu. Oke. Ya. Ya. Oke. Ya, kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktu yang disediakan. Jadi kita bukan datang on time tapi before time ya, sebelum waktunya. Keren banget. Nah, ini patut kita contoh Bapak Ibu. Berfoto dulu Bu Andri. Iya. Berfoto dulu. Iya. Hitungan
Ya, oh di tengah-tengah ya. Ya, hitungan 1, 2, 3. Ice, 1, 2, 3. Cheese. Oh, ya. Oke, terima kasih. Ya, kami persilakan duduk kembali. Dan untuk Pak Sanudin tadi dititip ya. Oke. Dan kita akan memanggilkan teman-teman kita yang tadi sudah bertanya. Ada yang pada stres ini kayaknya enggak. Pak Dedi dari FHIK. Iya, kami persilahkan untuk ke depan, Pak Ded. Pak Daniel, Pak Didit, Pak Arfan, Bu Ros, dan Pak Supri. Kami persilahkan maju ke depan, Bapak Ibu. Iya, kita berikan tepuk tangan. Iya, oke, biar semangat ya Bapak Ibu. Oke. Iya. Keren ya pertanyaan-pertanyaan ya. Stres, nggak sadar solusinya mau lompat dari lantai 12 ya. Terus obat untuk teman yang mabuk-mabukan, iya. Pribadi yang susah konsentrasi ya. Oke. Mudah-mudahan pulang dari sini jadi sehat mental semua ya. Iya. Ya, kami persilakan Pak Max untuk memberikan kenang-kenangannya. Oh, siapa? Oh, Karita yang memberikan. Oh iya. Oke. Ya. Oh, Pak Max yang berikan. Ya. Iya. Tepuk tangan Bapak Ibu. Keren ya pertanyaan-pertanyaannya. Iya. Oke. Good. Iya. Siap. Ya. Berfoto dulu? Iya. Oh, Pak Max di tengah. Yes. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu, kami persilakan untuk kembali duduk di tempat. Iya. Oh iya, kepada Pak Ahmad juga ya yang menjawab pertama kali, kami persilakan untuk maju ke depan. Iya. Iya ya. Aktif ya. Kita memberikan juga penghargaan untuk yang aktif. Iya. Oh, mana tukang fotonya? Oh. Ya, fotografer. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan. Terima kasih Pak Ahmad, keren. Luar biasa ya. Ya, Bapak Ibu, kita udah sampai penghujung acara. Kita mau tutup dulu dalam doa. Habis itu nanti kita berfoto dulu. Kita maju ke depan ya Bapak Ibu. Sebelum selesai, kita juga mau ngasih buat MC Kondang. Oh gitu. Oh, untuk MC kondangnya. Iya, mau minta Pak Pendeta Yohanes untuk memberikan tanda kasih. Waduh, ini di belakang aja kalau MC harus. Enggak, dia harus di depan juga. Gitu. Waduh, kaget ya. Oke, thank you. Iya. Ya. MC kondangan ya. Oke. Thank you. Sip. Ya, makasih banyak. Makasih banyak panitia. Thank you ya untuk bingkisannya. Iya, Bapak Ibu, kita tutup dalam doa. Langsung saja Pak Yohanes kami undang untuk tutup dalam doa, Pak. Ya, kita sudah diberi masukan bagaimana kita memiliki mental yang sehat di tengah-tengah bagaimana relaksasi dan juga tadi tanda petik meditasi ya. Mengambil nafas, terus dikeluarkan pelan-pelan melalui hidung. Karena nafas akan mempengaruhi pola kerja dari jantung. Kalau nafas kita bisa dikendalikan, biasanya jantung juga bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan jantung, tapi kita bisa mengendalikan apa? Nafas. Begitu ya, poinnya. Kendalikan nafas, maka jantung akan mengikuti. Ya. Karena kalau kita sudah menarik nafas panjang, seperti kita menarik oksigen. Jadi otak itu mendapatkan oksigen yang baik. Kita stres karena kita kekurangan
oksigen. Nah, lalu lebih daripada itu, kita juga punya sumber untuk dapat tenang dan tentram. Kalau kita pasrah menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Ya, pasrah kepada Tuhan itu adalah salah satu kunci yang paling manjur, Bapak Ibu. Ya, percaya bahwa hidup kita, bahkan dunia ini, bahkan semesta ini dikendalikan sepenuhnya oleh kuasa Tuhan. Amin. Kalau aminnya kok kurang mantap ini. Percaya bahwa seluruh hidup kita ada yang mengendalikan, yaitu apa? Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, maka hatimu akan tenang. Kita akan akhiri dengan doa, dan mari kita kembali berdoa. Mari Bapak Ibu kita berdoa sesuai iman kita masing-masing, dan saya akan memimpin doa itu. Kepadamu ya Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, dan Engkau juga yang menciptakan kami, dan kami adalah milik Engkau. Oleh karena itu, Engkaulah yang mengetahui dengan sempurna isi hati, perasaan kami, persoalan kami, kelemahan kami, dan segala keberadaan kami. Engkau mengetahui lebih sempurna daripada kami mengenal diri kami sendiri. Karena itu kami ingin menyerahkan segala kekhawatiran kami, segala kecemasan kami kepadamu ya Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang mencintai kami. Karena itu kami serahkan manakala di antara kami tenaga kerumah tanggaan UKA Maranatha saat ini di dalam persoalannya masing-masing, Tuhan kuatkan dan berikan penghiburan. Ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa untuk memulihkan manakala di antara kami mempunyai perasaan terluka. Tuhan, sembuhkan kami. Manakala di antara kami yang sedang memikul beban yang berat, berikan kami kepercayaan bahwa kami sanggup memikulnya dengan setia. Manakala di antara kami, keluarga kami yang sedang menghadapi problem yang berat, buka hati kami bahwa melalui problem itu kami dilatih untuk menjadi pribadi yang kuat dan tangguh. Jangan biarkan kami melarikan diri dari masalah dengan obat-obatan, dengan minuman, dan segala kebiasaan yang buruk yang menghancurkan hidup kami. Tapi mampukan kami datang kepada Engkau. Oleh karena itu Bapa yang sudah menyatakan diri dalam Yesus Kristus, melalui Kristus kami boleh mengenal Allah yang jauh menjadi Allah yang dekat. Karena itu Bapa, biarkanlah Kristus menyembuhkan setiap diri kami. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kami serahkan kegiatan kami, pekerjaan kami selanjutnya dalam kemurahan Tuhan. Kami berdoa dalam kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yohanes.
Ya, Bapak Ibu, saya mewakili panitia sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir untuk hari ini dan mengikuti sampai akhir ya acara ini. Kami juga memohon maaf apabila ada salah kata dan salah perbuatan dari kami, dan semoga kita bisa berjumpa di event kita selanjutnya. Kami menunggu Bapak Ibu juga dan kita akan